Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatot Rizaldi, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus, kelas 2C S1 Keperawatan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang ada di sini tentang materi HIV dan AIDS. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan pencegahan HIV AIDS pada ibu hamil. Di sini saya menggunakan media yaitu PPT dan saya sendiri yang akan menjelaskan. Saya dibantu adik saya sebagai video. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, ibu, nama saya Muhammad Gatot Rizaldi, salah satu perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Selamat pagi semuanya. Apakah kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS pada ibu hamil. Ya, sebelumnya ibu sudah siap? Siap. Siap ya. Ya, mula-mula saya akan mulai dari HIV. Apa sih itu HIV? HIV adalah human imun defisiensi virus, adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, AIDS itu sendiri, AIDS adalah akur imun defisiensi sindrom, sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Lanjut. Gejala klinis pada stadium AIDS. Ada 2 dari 3 gejala utama, yaitu demam yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, berulang-ulang maupun terus-menerus, penurunan badan lebih dari 10% dalam 1 bulan. Setelah itu ada 1 dari 5 gejala minor. Pertama, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan karena disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembekakan kelenjar getah bening yang menetap, munculnya herpes zoster berulang bercak-bercak gatal di seluruh tubuh, dan dermatitis yang meluas. Setelah itu ada tanda dan gejala. Orang yang terinfeksi HIV dapat tetap tanpa gejala dan tanda asimptomatik untuk jangka waktu cukup panjang, bahkan sampai 10 tahun atau lebih. Kita hanya dapat mengetahui bahwa orang tersebut terinfeksi HIV dari pemeriksaan laboratorium antibodi HIV serum. Cara penularan HIV/AIDS. Ada 3 cara penularan dari HIV/AIDS, yaitu pertama, ada hubungan seksual. Hubungan seksual ada resiko tertinggi dari penetrasi vagina atau anal yang tidak terlindungi dari individu yang terinfeksi HIV. Jadi untuk menanggulanginya bisa dengan seperti memakai pengaman saat berhubungan. Kedua, ada perpajanan oleh darah, produk darah atau organ yang sedang terinfeksi. Penularan dari darah dapat terjadi jika donor tidak ditapis atau uji saring. Untuk pemeriksaan HIV, penggunaan ulang jarum dan sprit dan suntikan atau penggunaan alat medik lainnya yang dapat menembus kulit. Ketiga, ada penularan ibu dan anak, ibu ke anak. Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV dapat dari ibunya. Virus dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama hamil, saat persalinan, dan menyusui. Setelah ini ada pencegahan dan cara pencegahan HIV, yaitu ada A, B, C, D, E. Pertama A, abstinensia, puasa seks bagi yang belum menikah. B, be faithful, saling setia pada pasangan. C, yaitu ada kondom, gunakan kondom bagi yang berhubungan. D, don't drug, jangan pakai narkoba atau suntik yang menggunakan narkoba. Edukasi, ajarkan orang sekitar Anda tentang HIV yang benar. Nah, ini setelah ini ada pencegahan penularan HIV pada ibu hamil. Pencegahan pada ibu hamil. Resiko penularan HIV terhadap pasangan, namun resiko dapat diturunkan jika orang
HIV/AIDS patuh minum ARV teratur seumur hidup, serta memantau kadar CD4 dan viral load secara berkala. Selalu menggunakan kondom bila berhubungan, dan IMS diobati secara tuntas. Setelah itu ada dukungan untuk perempuan yang HIV negatif. Ibu hamil yang hasil tesnya HIV negatif perlu didukung agar status dirinya tetap HIV negatif. Menganjurkan agar pasangannya menjalani tes HIV. Mengadakan kegiatan konseling berpasangan pada saat kunjungan ke layanan KIA. Peningkatan pemahaman tentang dampak HIV pada ibu hamil dan mendorong dialog yang lebih terbuka antara pasangan tentang perilaku seksual yang aman. Setelah itu ada membuka pelayanan KIA yang bersahabat untuk pria. Lainnya ada pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif. Ada mengadakan KIE tentang HIV/AIDS, menjalankan konseling dan tes HIV, melakukan upaya pencegahan dan pengobatan IMS, melakukan promosi, memberikan konseling pada perempuan dengan HIV, memberikan konseling dan validasi perempuan dengan HIV. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pencegahan dan pengertian dari HIV itu sendiri. Jadi di sini ada pertanyaan, Ibu? Ada. Iya, gimana? Mungkinkah bayi bisa tertular dari ibunya dan terkena HIV positif? Oh iya. Jadi mungkinkah bayi bisa terkena HIV positif dari ibu gitu ya? Iya. Sebenarnya bayi itu sendiri tertular dari ibu melalui menyusui dan darah dari ibu itu sendiri. Tetapi itu bisa dicegah dengan cara ibu menjalankan pengobatan secara rutin seperti ARV, seperti IMS itu dilakukan secara tuntas dan dilakukan secara seumur hidup. Jadi si bayi itu sendiri bisa terkurang 25% penularannya, dan juga jaga pola kesehatan seperti olahraga, makan dan minum, beribadah, menjauhi dari hal-hal yang negatif seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Ibu? Yang bisa enggak? Enggak? Ya. Ibu? Ya, saya tanya itu orang yang kena HIV? HIV Ya. itu masih punya Masa depan? depan. Oh iya. Memang sampai sekarang HIV itu obatnya masih belum ditemukan. Bahkan seluruh dunia pun masih mencari bagaimana cara penyobatan HIV itu sendiri. Namun dari orang yang sudah terkena HIV itu diharuskan menjaga pola kesehatan, dari makan makanan bergizi, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak memakan narkoba, tidak melakukan seks bebas. Karena pada dasarnya penyakit HIV itu kan sistem imunnya setelah tiap hari menurun. Jadi dia mau tidak mau harus melakukan terapi seperti ARV dan IMS tadi itu harus dilakukan secara seumur hidup. Masih punya masa depan orang yang sudah masih terkena HIV itu dengan cara dia bisa menjaga pola hidupnya itu sendiri. Dan karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berikhtiar seperti itu. Kalau sudah saya akhiri penjelasan saya pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.